Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada yang besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa di hari Rabu kita akan membahas bedah buku yang mulia Riyadhus Shalihin, dan kita akan masuk ke bab baru, bab ke-66, yaitu bab anjuran ziarah kubur bagi laki-laki dan doa yang dibaca oleh orang yang berziarah. Hadis pertama dalam bab ini adalah hadis nomor 586. Saya langsung bacakan saja. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, saya dahulu melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah kepadanya. Dalam satu riwayat, "Faman arada an yazura al-kubura falyazur, fa innaha tudzakkiruna al-akhirah." Barang siapa ingin ziarah kubur, maka berziarahlah, karena sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kita kepada akhirat. Saudaraku seiman, seperti biasa hadits ini kita coba paparkan dulu secara global maknanya, kemudian insya Allah kita akan coba kutip faedah-faedah dan mutiara daripada hadits ini. Baik teman-teman sekalian, ziarah kubur adalah bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sudah disebutkan dalam riwayat ini, tujuannya agar kita mengingat hari pulang kita atau hari akhirat, di mana setiap orang di antara kita pasti akan kembali nanti kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim kita yakin ini bagian daripada rukun iman kita yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Rangkaiannya adalah iman terhadap kematian, kemudian alam barzah, kemudian hari kebangkitan dan penimbangan amal soleh dan amal buruk, kemudian ada surga dan neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu taat kepadanya, mengisi waktu-waktu dunia ini semua dengan amal soleh dan ketaatan, serta juga meninggal nanti akan masuk ke dalam surga firdausnya tanpa hisab dan diselamatkan dari api neraka. Allahumma amin. Jadi kita akan menuju ke sana. Kuburan akan memberikan peringatan yang sangat luar biasa kepada setiap orang di antara kita, karena dia akan bisa berpikir kalau kuburan yang sedang dia lalui, liang lahat, ya, dan batu nisan itu, di dalamnya ada manusia yang seperti dia, seperti kita dulu. Apakah itu sosok laki-laki atau sosok perempuan, semua sama melalui rahim seorang ibu, kemudian mulai masa kanak-kanak, punya harapan dan angan-angan ingin mencapai prestasi terbaik semasa hidup, sampai akhirnya menikah dan mengejar dan berhasil mendapatkan targetnya, akhirnya meninggal dunia. Dan kita pun akan seperti itu. Awalnya sama, pertengahannya mungkin sedikit berbeda dari sisi angan-angan dan harapan, namun akhirnya akan sama juga, yaitu meninggal. Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan banyak sekali peringatan-peringatan tentang masalah ini. Di antaranya dalam firman-Nya, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian akan masuk ke dalam kuburan itu, ya, karena banyak manusia sibuk mengejar prestasi dunia dan dia lupa kalau dia akan kembali. Islam tidak pernah melarang seseorang itu mengejar prestasi dunia. Namun tidak boleh dia dengan mengejar ini lupa terhadap akhirat, sehingga dia tidak kenal mana haram, mana halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dia melanggar semua apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ya, larang, sehingga akhirnya dia tidak berpikir akan ada hisab di hari kiamat nanti, dan membuat dia bermasalah. Ya. Dia bermasalah di sini, artinya dia bermasalah dari sisi ya, hisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Jadi oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan juga dalam banyak riwayat-riwayat, di antaranya beliau pernah melewati kuburan bersama para sahabat, kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya ya, orang ini ditunjuklah kuburan tersebut, nah, dia sudah dalam liang lahat gitu kan, lebih mencintai 2 rakaat yang sempat kalian lakukan daripada dunia dan seluruh isinya. Iya saudaraku, kalau seseorang di antara kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup kembali, maka pastikan dia tidak akan pernah berharap kembali untuk ya, ke makanan favoritnya. Dia tidak akan pernah kembali
meeting, menyelesaikan proyek miliaran, atau bahkan tidur dengan istri atau suaminya, atau kumpul dengan teman-temannya. Tapi umumnya mereka akan berharap kalau Allah berikan kesempatan mereka hidup, maka disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Tuhanku, kembalikan aku di dunia. Jangan sampai aku dimatikan sekarang. Untuk apa? Kembali ke makanan favoritnya, untuk kembali lagi ke aktivitas umumnya yang dia lakukan dalam keseharian. Tidak, saudaraku. Tapi dia berharap bisa kembali ke dunia untuk beramal soleh dari amal-amal soleh yang telah dia tinggalkan dulu. Tapi Allah sudah mengingatkan lanjutan ayatnya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sama sekali tidak mungkin terjadi. Itu hanya ucapan perkataan yang diucapkan oleh mulutnya saja. Jadi tidak akan mungkin bisa terjadi. Jangan sampai teman-teman sekalian kita nanti pada saat meninggal baru menyesal. Ya, kenapa kok dulu kita tidak beramal saleh? Kenapa dulu melalaikan sholat, puasa, zakat, sedekah, baik yang wajib ataupun yang sunnah ya. Kemudian juga kenapa dulu sibuk gosipin si fulan, ya, kemudian juga menggibah si fulan dan seterusnya, mencari-cari aib si fulan. Kita berharap semoga di hari kemerdekaan ini teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala berikan kita ya kesatuan dan persatuan dan sudah menghentikan semua aktivitas menjatuhkan satu sama yang lain, mencari aib satu sama yang lain. Tapi yang kita lakukan adalah gotong royong, bekerja sama, saling dukung-mendukung. Yang berprestasi kita dukung. Yang sedang punya kekurangan, maka kita bantu dia agar dia bisa berprestasi. Jadi bukan justru dia dihina atau dikucilkan. Begitulah sabda Nabi SAW kepada setiap muslim, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolong saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini orang yang terzalimi kami faham. Karena dia sedang tertindas, wajar kami tolong. Bagaimana kami menolong orang-orang yang berbuat zalim, berbuat salah, kriminal. Maka kata Nabi SAW, engkau memberhentikan dia dari kesalahannya. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kita jadikan kesalahannya itu sebagai ajang pahala buat kita. Nasihatin dia, berikan dia masukan. Dimulai dari jajaran pemerintahan kita, harusnya memposisikan diri sebagai orang tua bagi seluruh warga Indonesia. Dan bagaimana orang tua kalau mendapati anaknya berbuat salah, dia merangkulnya, menasihatinya, meluruskan, memandu, menuntun. Itu harus terjadi. Jadi bukan terjadi kezaliman, bukan justru menindas misalnya, atau justru berbuat kezaliman. Karena ini semua akan dihisab oleh Allah SWT pada hari kiamat. Begitu juga sebagai warga negara Indonesia. Kita ini seperti anak-anak. Pemerintah ini adalah orang tua kita. Bagaimana kita wajib patuh pada orang tua, begitulah kita wajib patuh kepada pemerintah kita. Selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk patuh. Rambu-rambu lalu lintas jangan dilanggar, ya. Semua prosedur dan peraturan sudah ditetapkan, patuhi. Dan ini wajib hukumnya, bukan pilihan. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemerintah setempat kalian. Ada yang mengatakan ini bukan pemerintah karena tidak menerapkan hukum Islam. Keliru. Pendapat-pendapat ahli sunnah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan siapapun yang Allah berikan wewenang untuk memimpin, maka dia pemimpin yang sah. Maka wajib untuk dipatuhi. Ya, jadi ini hukumnya harus difahami baik-baik. Dan insya Allah biidnillahi ta'ala dengan izin Allah, nanti malam di Blok M kita akan jauh lebih banyak membahas ya, kajian spesial kita untuk negeriku. Bagaimana setiap orang di antara kita harus memahami mana hal-hal yang harus dia lakukan atau kewajiban dia sebagai warga negara insya Allah. Baik teman-teman sekalian, ini gambaran global daripada hadis bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk menziarahi kubur dan mengingat akhirat dari ziarah kubur itu. Maksudnya mengingat akhirat sini adalah jangan sampai kamu meninggal, kemudian kamu belum banyak memiliki amal saleh dan masih banyak dosa. Apalagi kalau dosanya berhubungan dengan sesama manusia.
Ingat sabda Nabi SAW, saudaraku seiman. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah masih bisa memaafkan ya, kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan hak Allah. Tapi ada satu buku, bagian daripada buku amal, yang Allah tidak akan ikut campur sampai pemiliknya memaafkannya. Yaitu apapun yang berhubungan dengan makhluk. Apapun yang berhubungan dengan hak orang lain. Ingat, sudah kami paparkan tadi, bagaimana pemerintah menaungi sebagai orang tua dan merangkul agar masyarakatnya terus berkembang. Sebagaimana orang tua memandu anak-anaknya untuk berkembang pesat dan akhirnya menjadi kader-kader terbaik bagi negara. Dan begitu juga masyarakat, bagaimana mendukung orang tuanya, ya, bagaimana menunjukkan prestasi terbaik sehingga akhirnya terjadilah satu kesatuan yang sangat luar biasa dan akhirnya menjadi buah bibir di tengah-tengah kehidupan manusia. Oh, ternyata orang tua dan anak itu sukses, dua-duanya baik, dua-duanya sempurna. Dan tentu saja teman-teman sekalian, ini berbahaya sekali kalau seandainya kita lalai atau kita melalaikannya. Karena permasalahan dengan sesama manusia ini berat sekali. Mohon maaf, berat sekali. Ya. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang tidak ada dirham dan dinarnya. Kata Nabi SAW, tidak, bukan itu. Itu ringan kalau hanya tidak ada dirham dan dinar. Tapi orang yang bangkrut sebenarnya adalah justru orang yang membawa lengkap pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah di hari kiamat nanti, tapi dia datang sekaligus juga pernah mencaci maki orang yang ini, pernah memukul orang yang itu, pernah mengambil haknya orang yang ini, dan mereka semua menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diambillah pahala-pahala dia, amal-amal soleh yang pernah dikerjakan, diberikan kepada orang-orang yang menuntut tadi. Kalau seandainya sudah dibagi-bagi pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, masih ada saja orang yang menuntut, maka diambil dosa-dosa orang yang menuntut tersebut lalu dibebankan kepada dia. Bagaimana orang ini tidak bangkrut? Dia yang sibuk beramal soleh di dunia, sholatnya, puasanya, zakatnya dan seterusnya, kemudian dipanen dan dinikmati oleh orang lain di hari kiamat. Hanya karena dia menyakiti orang lain, tidak memberikan hak orang lain. Begitu juga yang lebih berat lagi, karena kalau pahalanya tidak cukup untuk membalas atau dibayarkan kepada orang yang menuntut, maka dosa-dosa orang lain, zina orang lain, mabuknya orang lain, ribanya orang lain, durhaka sama orang tua orang lain, dan seterusnya dibebankan kepada dia. Sehingga dia disiksa karena dosa orang lain. Bukankah betul-betul orang ini bangkrut, saudara seiman? Maka mari di hari kemerdekaan ini kita memperbaiki dan introspeksi diri. Kira-kira apa yang keliru di dalam diri kita, sehingga kedepannya kita selalu menjadi orang yang mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengikuti perintah Allah ini pasti baik. Karena disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik secara umum. Dan dilarang untuk berbuat hal-hal yang buruk seperti bohong, menipu, manipulasi, memukul, membunuh, dan seterusnya. Kriminal yang sudah semua manusia tahu tentunya. Dilarang dalam Islam dengan ancaman-ancaman yang luar biasa. Jadi kalau Anda mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa taala, pastikan Anda akan menjadi orang yang baik dan sempurna, gitu kan? Dan ini harapan kita insya Allah ke depannya. Semoga seluruh warga Indonesia tidak terkecuali, dari jajaran pemerintahan sampai masyarakatnya, semuanya saling gotong royong untuk menjadi orang-orang yang saling mendukung semua prestasi baik, dan juga kita menasihatin dan menuntun orang-orang yang masih keliru, sehingga kita menjadi satu kesatuan. Dan itulah yang diharapkan dari para pendiri negara ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk kepada mutiara hadis. Mutiara hadis ini, potongan hadis yang pertama, kata Nabi SAW, kuntu nahitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku pernah larang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarailah. Maksudnya di fase Mekah. Karena di fase Mekah muslimin masih sedikit, kuburan umumnya masih, belum ada kuburan muslimin. Maka Nabi alaihi salatu wassalam
dulu masih belum membolehkan muslimin untuk ziarah kubur. Tapi setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW bersabda hadis ini. Dulu saya pernah larang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Karena ziarah kubur manfaatnya sangat besar, ya, mengingatkan kita dan menyadarkan kita dari adanya hari pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tahu dia akan pulang kepada Tuhannya, berarti dia akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Kalau dia berbuat baik, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat baik seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan dibalas dan dia akan diperlihatkan, dia akan menerima hasilnya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, maka pasti dia akan lihat. Ingat wasiat Jibril alaihissalam kepada Nabi alaihissalatu wassalam. "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu hai Muhammad, toh juga kau akan mati. Kemana? Pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli bela diri, para binaragawan yang kekar pun pasti akan mati. Semua akan mati. Ya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapapun yang kau inginkan juga kau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuat sesukamu, toh juga kau akan dibalas, ya, dengan perbuatan tersebut, ya. Jadi lafadznya itu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hidup sesukamu sesungguhnya kau akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, berbuatlah sesukamu baik atau buruk, toh juga kau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu, ya. Kemudian wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu, dan cinta yang kau sukai pasti juga kau akan berpisah dengannya, ya kan. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Dan ketahuilah kemuliaan seorang mukmin justru kalau dia mendirikan sholat malamnya, menghadap kepada Tuhannya, dan kemuliaan jiwanya, ya, harga dirinya justru pada saat dia tidak bergantung atau tidak mengemis pada orang. Nah, ini sebuah poin yang harus dijadikan sebagai pegangan. Jadi ziarah kubur memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita, ya. Menyadarkan kita bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, dan siapa yang kembali pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu setiap kita harus, ya, berhati-hati. Jangan ikut-ikutan melakukan kesalahan-kesalahan. Akhirnya kita terjerumus bersama dengan orang-orang yang salah tersebut. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah menggambarkan bagaimana nanti ada pertikaian antara ahli neraka. Saling menyalahkan satu sama yang lain. Bawahan menyalahkan atasannya, atasan menyalahkan bawahannya. Ya. Manusia menyalahkan syaitan. Syaitan juga mengembalikan menyalahkan manusia. Dan betul-betul kata Allah mengatakan, itu dalam Al-Quran, takhasumu ahlin nar. Betul-betul perdebatan di antara mereka, pertikaian tapi tidak ada manfaatnya. Semuanya akan tetap disiksa dalam melalui hukuman. Ini berbahaya. Mumpung belum tiba pada saat itu saudaraku seiman, sadarlah. Ya, kembali segera ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di riwayat yang tadi, yang kedua, masih nomor satu, ya, atau masih hadis pertama ini, "Faman arada an yazura al-qubura falyazur fa inna tudzakkiruna al-akhirah." Siapa yang mau ziarah kubur sekarang, ziarahlah, karena itu akan mengingatkan kita semua terhadap akhirat. Baik, kita akan coba korek teman-teman sekalian. Mutiara dari hadis ini yang pertama adanya anjuran untuk berziarahi kubur, ya, untuk menziarahi kubur dengan tujuan agar mengingat akhirat. Ya. Kemudian mutiara yang kedua dari hadis ini adalah bagi orang-orang yang ingin ziarah kubur tidak ada penentuan waktu khusus. Boleh dia ziarah kubur kapan saja, ya. Dan harusnya dia menepis semua persepsi negatif tentang masalah kuburan ini. Karena di negara kita masih ada keyakinan ada ruh gentayangan, kuburan bisa terbuka, pocongnya keluar dan segala macam. Ini semua khurafat yang tidak pernah ada, ya, dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kuburan bisa terbuka dan pocongnya bisa keluar, maka tentu kita semuanya tidak akan pernah bisa tenang. Karena semua orang di kuburan akan keluar, kemudian mengganggu siapapun yang dia mau ganggu, atau mengutuk-ngutuk pintu orang lain dan seterusnya. Itu hanya gangguan syaitan. Dan harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Ya, al-ayat artinya kalau syaitan sudah mulai membisik-bisikkan hal-hal yang negatif, yang tidak baik,
menakut-nakuti, ya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, berapa banyak orang yang tinggal, bahkan penjaga kuburan, dia dengan anak-anaknya, cucunya tinggal di lokasi kuburan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka tenang-tenang saja. Anak-anaknya bermain di sana. Tidak ada sesuatu yang mengganggu mereka. Maka ini harus diluruskan pemahaman yang seperti ini. Karena kalau dibiarkan maka akan jadi bahan permainan syaitan. Bagaimana orang-orang Quraisy disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagian mereka yang pada saat itu belum masuk Islam, belum mengenal Islam. Ya, di awal-awal dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, pada saat mereka lagi lakukan perjalanan, maka kalau mereka istirahat di satu lembah, mereka sudah memasang kemah-kemah mereka, maka pemimpin kafilah itu langsung minta bekal dari orang-orang yang ada di sekitar kemah itu, atau semua orang yang ikut di kafilah tersebut untuk memberikan sebagian bekalnya. Kemudian tanpa ada sebab, pemimpin kafilah ini pun mulai mengatakan, membawa bekal tersebut ke tengah-tengah lembah, lalu mengatakan, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Maka Allah gambarkan dalam surah Jin, fazaduhum rahaqa. Maka para syaitan-syaitan di lembah itu makin mengerjai mereka, makin mengganggu mereka. Jadi tidak boleh ada khurafat seperti ini. Ya. Jadi ziarah kubur disunnahkan, dan ada anjuran-anjuran yang harus kita lakukan. Nanti akan kita jelaskan di penutupan bab ini insyaAllah. Ya, tapi pelajaran dari hadis ini, yang pertama tadi anjuran ziarah kubur, yang kedua adalah dalam menziarahi kubur ini tidak ada waktu khusus. Ya. Bebas saja menziarahi kubur, yang penting mengikuti tata cara yang diajarkan dalam Islam atau oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di antara tata cara itu nanti akan kita sampaikan di akhir bab ini insyaAllah, atau rinciannya tentang bagaimana menziarahi kubur itu. Kemudian ada juga pelajaran yang ketiga dari hadis ini, agar setiap orang di antara kita selalu mengingat hari pulangnya atau hari akhirat pulang, ya, menuju ke sana. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, walal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu waladarul akhiratu lahiyal hayawan, ya, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, ya, yang kekal, penuh dengan kenikmatan bagi orang yang beriman, dan tentu siksaan bagi orang yang durhaka dan durjana. Baik, kita masuk ke hadis 587. Di sini sampai 589. Ini menyebutkan tentang doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam kalau kita ziarah kubur. Hadis 587 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhir al-lailati ila al-baqi' fayaqul assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'adun gadan mu'ajjalun wa inna insya'allahu bikum lahikun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap ketika malam giliran, maksudnya ini disebutkan setiap malam giliran Aisyah, karena Nabi SAW berpoligami, di malamnya Aisyah, kata Aisyah anha, beliau SAW keluar di akhir malam menuju maqam Baqi', kuburan para sahabat yang ada di sebelah masjid Nabi SAW. Lalu beliau mengucapkan doa, semoga keselamatan senantiasa tercurah untuk kalian. Wahai para penghuni perkampungan kaum mukminin, apa yang dijanjikan kepada kalian telah datang kepada kalian. Kalian ditangguhkan pada hari esok dan kami insyaAllah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah para penghuni maqam Baqi al-Gharqad. Ada footnote teman-teman sekalian, hadis ini tentu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada footnote nomor 479 di bawah. Al-Gharqad adalah salah satu jenis pohon berduri. Kata tunggalnya adalah gargada. Penguburan, dan ini maksudnya adalah ada pohon itu yang penuh dengan duri. Dulu ada banyak di kuburan Baqi itu. Penguburan penduduk Madinah dinamakan Baqi al-Gharqad karena di sana dulunya ada banyak pohon Gharqad, tapi kemudian ditebang atau dihilangkan. Lalu kata Imam Nawawi, saya katakan sepertinya pohon Gharqad adalah pohon yang di Palestina disebut dengan Arqad. Ya, ini penjelasannya.
Baik teman-teman sekalian, kita coba menukil hadis ini atau mengambil makna umum lalu kemudian mutiaranya ya. Maknanya adalah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin menggambarkan setiap kali Nabi SAW menginap di malam hari di rumah beliau, maka tidak pernah Nabi SAW luputkan setiap sepertiga malam selepas sholat malam menjelang subuh kecuali menziarahi kubur ya. Dan beliau karena rumah beliau dengan Baqi, kuburan Baqi sangat dekat ya. Kemudian beliau mendoakan ahli Baqi tersebut, doa yang sudah kita sebutkan, doakan keselamatan ya. Di sini Anda bisa dengar kembali lafadznya, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan selalu tercurah untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Wa atakum ma tu'adun. Telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Maksudnya kalian sudah lihat malaikat, lihat ada kehidupan alam barzah. Ya. Gadan muajjalun. Kalian ditangguhkan hari esok ya, atau pada hari esok. Maksudnya ditangguhkan sampai datang hari kiamat untuk dibangkitkan. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami pasti akan menyusul kalian. Allahumma gfir li ahli al-Baqi al-Gharqad. Ya Allah ampunilah penghuni Baqi al-Gharqad. Nah, ini makna globalnya. Jadi Nabi SAW menziarahi, ya, kemudian Aisyah pun menggambarkan yang dia tahu karena Nabi lagi nginap malam itu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, adanya anjuran agar pasangan suami istri saling dukung-mendukung dalam hal ibadah. Dan bagaimana kalau ada hal yang positif ya yang dilakukan oleh pasangan perlu didukung ya. Di sini Aisyah menggambarkan radhiyallahu anha, pelajaran pertama dari hadis ini, bagaimana Nabi SAW kalau sedang berada di malamnya Aisyah. Umumnya orang kalau suaminya lagi bersama dia, gitu kan, dia berharap suaminya tidak pergi kemanapun, bahkan kalau perlu sholatnya di rumah, gitu kan. Harapannya sebagian istri mungkin yang masih butuh tambahan iman. Padahal sebenarnya harusnya kalau ada perbuatan yang positif, yang baik, berikan dukungan. Berapa banyak riwayat yang menjelaskan juga Nabi SAW kalau sedang di rumah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menggambarkan kalau Nabi SAW tetap sholat malam, yang memberikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Dan tanpa ada tuntutan dari istri mengatakan, kenapa sih sholat terus misalnya. Tentu juga, la ifrat wala tafrid. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga kurang. Dalam arti kata, jangan sampai juga ada suami seperti kasus Abu Darda radhiyallahu anhu. Dari mulai habis Isya sampai subuh sholat terus. Tidak ada hak untuk istrinya. Jangan juga ada orang yang terlalu berlebihan memberikan hak istri sampai akhirnya luput dari sholat malam. Jadi bagaimana dia bisa bijaksana dalam mengatur waktunya. Semua diberikan haknya. Ya. Dan ini yang diharapkan atau dituntunkan kepada setiap muslim agar mereka lakukan. Nah di sini Aisyah radhiyallahu bisa saja kan menuntut Nabi SAW misalnya mengatakan, ya Rasulullah ini kan malam saya. Apalagi ini poligami, jarang ketemu. Ya. Harus ada giliran malam-malam kepada istri-istri yang lain. Ya. Jauh usahlah ziarah kubur gitu kan. Duduklah sama saya, karena orang ziarah kubur lumayan, nggak makan waktu. Ya, walaupun kuburan Baqi di sebelah rumah Nabi SAW, gitu kan. Tapi tetap ini memakan waktu. Tapi beliau tidak melakukan itu. Beliau bahkan memberikan dukungan, terbukti beliau menceritakan. Kalau Nabi SAW di malamku, yang aku tahu adalah, di sepertiga malam, beliau justru keluar menuju ke kuburan Baqi, Gharqad, dan kemudian mendoakan mereka. Ini pelajaran pertama, bagaimana saling dukung-mendukung. Dan Anda juga tahu hadis Nabi SAW, ya, bagi yang sudah tahu tentunya, belum tahu, Alhamdulillah, Anda akan dengarkan pada saat ini. Hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhibnya, kata Nabi SAW, kalau seandainya seorang suami, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari untuk sholat, kemudian dia bangunkan istrinya, ya, untuk sholat bersama-sama, saling dukung-mendukung. Dan kalau istrinya menolak, maka dia percikkan sedikit air di wajahnya.
Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun sholat malam di malam hari lalu dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nolak dia percikan sedikit air di wajahnya. Dalam riwayat yang lain, kalau seandainya keduanya bangun dan sholat, keduanya akan dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Ini menandakan memang ada dukung-mendukung dalam hal ibadah. Bukan justru kita menjadi penyebab pasangan kita tidak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, teman-teman sekalian, adalah anjuran untuk ziarah kubur. Ya. Dan di sini Nabi SAW menggunakan waktu beliau ya, berziarah kubur antara selepas sholat qiyamul lail beliau menuju waktu subuh. Ya. Karena ini memang beliau akan keluar ke masjid untuk sholat dan mengimami muslimin pada saat itu, maka beliau gunakan waktu itu untuk ziarah kubur. Ya bagi anda yang kebetulan pada saat dia menuju ke masjid lewat kuburan, kesempatan dia juga bisa ya menjalankan sunnah Nabi SAW ini untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Dan lafadznya tadi sudah kita bacakan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ya, semoga keselamatan selalu tercurahkan kepada kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman, gitu kan. Wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Kalian sudah lihat nih kuburan, ya kan? Gadan muajjalun, dan kalian ditangguhkan untuk sampai hari kebangkitan nanti. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami akan menyusul kalian. Lalu kemudian Nabi SAW mendoakan Allah maghfir li ahli Gharqad atau li ahli Baqi'il Gharqad. Semoga Allah maafkan ahli Baqi'il Gharqad. Jadi doanya cuman ya sampai tadi itu. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ya. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Kemudian wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang telah Allah janjikan. Gadan muajjalun, dan kalian ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami pasti akan menyusul kalian. Ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ya. Ini kalau anda mau bagi menjadi beberapa potongan ya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan semoga selalu tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Ya. Wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian. Gadan muajjalun, dan kalian ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Ini bisa jadi potongan yang kedua, digabungkan aja ya. Ya, jadi di sini dikatakan wa atakum ma tu'adun gadan muajjalun, ini dijadikan jadi satu saja. Ya, wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada apa yang dijanjikan pada kalian. Gadan muajjalun, maksudnya kalian ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Lalu potongan ketiga, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan semoga pasti kami akan menyusul kalian. Ini bagian daripada doa yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi pelajaran yang kedua adalah bagaimana ya ada anjuran untuk menziarahi kubur dan mengucapkan doa kepada ahli kubur tersebut. Pelajaran yang ketiga, menggambarkan dari doa ini teman-teman sekalian, ada kehidupan di situ. Ada kehidupan. Walaupun tidak ada respon dari mayit yang di kuburan tersebut kepada kita, tapi hadits ini atau doa ini menggambarkan mereka sebenarnya ada di alam itu. Ya. Cuma memang sudah berbeda alam dengan kita. Karena sabda Nabi SAW dalam doa ini, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan selalu tercurahkan untuk kalian wahai penghuni. Perhatikan, penghuni negeri orang-orang beriman. Wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Gadan muajjalun, kalian ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Lalu kita katakan apa? Wa inna insyaallah bikum lahiqun, toh juga kami akan menyusul kalian nanti. Nah, ini doa ini memberikan kesadaran kepada kita kalau kita akan menyusul ya orang-orang yang meninggal di sana. Jadi di sini pelajaran ketiga berarti ada kehidupan di sana. Dan kita juga akan menuju kepada kehidupan tersebut, dan ini rukun iman kita yang kelima. Ini yang kita bisa ambil dari hadis ini tentunya. Dan yang terakhir adalah adanya anjuran untuk menziarahi kubur Baqi al-Gharqad. Ini pelajaran yang keempat dari hadis, sunnah untuk menziarahi al-Baqi al-Gharqad. Makanya ulama sepakat mengatakan bahwasanya salah satu tempat yang diziarahi di Madinah adalah menziarahi kuburan Baqi dan mendoakan mereka. Walaupun cuma kita jalankan sunnah Nabi yang kita mengatakan Allah maghfir li ahli Baqi al-Gharqad, ya Allah ampunilah para penghuni Baqi al-Gharqad. Dan sebagian ulama hadis mengatakan doa Nabi SAW ini berlaku sampai hari kiamat untuk
penghuni kuburan Baqi. Jadi bukan cuma pada saat itu, tapi ini berlaku sampai menjelang hari kiamat nanti. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan dua buah hadis yang tersisa di bab ini dengan penjelasan atau ada penjelasan di dalamnya dua lafaz doa yang mirip dengan tadi tapi sedikit berbeda yang akan kita bacakan insyaallah. Hadis nomor 3 dalam bab ini ya, 588 urutannya. Berbunyi dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqulu qailuhum Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Terjemahannya, kata Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengajari mereka, maksudnya para sahabat, apabila keluar menuju kuburan agar salah seorang dari mereka mengucapkan, ini doanya, Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Assalamualaikum artinya semoga salam sejahtera tercurahkan kepada kalian. Ahlad diyar, para penghuni perkampungan. Ya. Minal mu'minina wal muslimin, dari kaum mukminin dan muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lalahikun, dan kami dengan izin Allah atau insyaallah akan menyusul kalian. Kemudian as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita tentang adanya lafaz doa yang lain diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana seorang muslim berusaha untuk menjaga agar lafaz-lafaz doa yang dia sebutkan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, semaksimal mungkin tepat gitu. Kalaupun ada perbedaan sedikit, mungkin perbedaan yang tidak disengaja gitu kan. Tapi dia usahakan agar menjaga lafadznya seperti apa yang diajarkan Nabi SAW. Tadi yang pertama kita sudah dengarkan. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ya. Kemudian wa atakum ma tu'adun gadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya. Sekarang lafadznya sedikit berbeda. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Semoga keselamatan selalu tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri, ya, atau perkampungan dari mukminin dan muslimin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan kami pasti akan menyusul kalian dengan izin Allah. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Jadi kalau kita bagi doa ini menjadi 3 potongan, insyaallah lebih mudah untuk dihafal. Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin minal mu'minina wal muslimin. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Semoga keselamatan selalu tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan kami pasti akan menyusul kalian dengan izin Allah. Ya. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku memohon untuk kami dan untuk kalian, ya, keselamatan. Tentu Anda boleh pilih lafaz ini. Kalau Anda mau juga mempraktekkan semuanya sangat positif, ya. Artinya bagaimana kita menerapkan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW semaksimal mungkin dalam kehidupan kita. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah adanya anjuran untuk menziarahi kubur dari Nabi SAW. Karena dari perkataan Buraidah, karena Nabi SAW yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir. Ya. Bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat kalau mereka menuju ke kuburan, artinya dianjurkan ke kuburan. Dan pada saat ziarah, maka bacalah doa ini. Jadi ada anjuran untuk menziarah kubur, ya, sebagaimana dijelaskan dalam judul bab kita ini. Kemudian yang kedua, adanya potongan doa ini yang dianjurkan untuk setiap muslim menghafalnya. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya.
Jadi sudah tadi artinya sudah kami sampaikan, kami ulangi lagi ya supaya mudah dihafal teman-teman sekalian dan Anda bisa hafal di waktu ini juga. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin. Semoga keselamatan selalu tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian ya, keselamatan. Ya, ini aja mutiara yang kedua dari hadis adalah ada anjuran untuk membaca doa ini pada saat ziarah kubur. Mutiara yang ketiga adalah makna daripada doa ini. Ya. Maknanya bisa terkandung di sini adalah yang pertama, tentu ini mutiara yang ketiga ya, tapi ini bagian daripada rincian ya, makna doa ini. Adanya penyebutan tentang ada kehidupan di situ. Walaupun kita lihat itu adalah batu nisan dan tanah, ya, liang lahat, tapi sebenarnya di situ ada kehidupan dan itu diberikan bocorannya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini hadisnya seperti itu. Semoga keselamatan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Gitu. Dan dari potongan ini juga ada penyebutan di sini mukminin dan muslimin. Kalau apa bedanya? Beda tentunya, ya. Semua mukmin pasti muslim, tidak semua muslim itu mukmin. Karena ada sebagian orang di zaman Nabi alaihi salatu wassalam masuk Islam. Begitu dia baru syahadat lalu dia mengatakan amanna. Allah mengingatkan dalam firman-Nya kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, ya. Kata Allah SWT, janganlah kalian langsung mengatakan kami sudah beriman. Baru syahadat langsung bilang sudah beriman. Ya. Tapi katakanlah kami sudah masuk Islam. Sampai iman itu masuk ke dalam hati kalian. Kalau Anda sudah mengerjakan 5 rukun Islam, ya, semampu Anda dan Anda ikuti dengan keyakinan ke-6 rukun iman, Anda mukmin, kan gitu. Kalau Anda masih baru mempelajarinya, maka Anda adalah muslim. Makanya di sini disebutkan Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin. Ya, semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang mukmin dan muslim. Dan dari sini juga diambil pelajaran bahwasanya anjuran setiap muslim menziarahi kuburan orang muslim saja. Ya. Karena ada anjuran untuk membacakan doa ini dan tidak mungkin kita membacakan doa seperti ini kepada selain muslimin. Nah, di sini kan disebutkan mukminin dan muslimin. Kemudian juga masuk dalam makna doa ini ya, atau ada penekanan tentang masalah wa inna insyaallahu bikum lalahiqun, dan kami pasti akan menyusul kalian. Makna menyusul sini artinya kita akan meninggal dunia. Dan ini supaya menjadi bahan introspeksi diri kita, gitu kan. Kemudian selanjutnya potongan yang ketiga, as'alullaha lana wa lakumul afiyah, kita memohon untuk diri kita dan semua yang masih hidup dari kaum muslimin dan mukminin dan juga semua yang sudah wafat di kuburan tersebut, semoga diberikan keselamatan. Makna keselamatan ya, yang masih hidup dari maksiat, dari kekufuran sehingga meninggal dalam keadaan Islam, dan yang sudah meninggal keselamatan dari siksa kubur dan juga hisab yang berat pada hari kiamat, termasuk puncaknya selamat dari api neraka. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, hadis yang kita pelajari dalam bab ini, hadis nomor 589, berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburin bil Madinah fa aqbala alaihim biwajhi fa qala assalamu alaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar." Artinya, hadis ini tentu hadis hasan. Kalau dari hadis yang sebelumnya, hadis riwayat Muslim, hadis sahih, ini hadis hasan diriwayatkan Tirmidzi. Terjemahannya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah melewati kuburan di Madinah, maka beliau menghadapkan wajah beliau kepada mereka lalu mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, semoga salam sejahtera tercurahkan untuk kalian wahai penghuni kuburan ini. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalian adalah pendahulu kami dan kami akan datang sesudah kalian. Hadis ini teman-teman sekalian menggambarkan kepada kita tambahan informasi. Langsung kita masuk saja ke mutiara pertamanya adalah adanya anjuran untuk ziarah kubur dan disunnahkan pada saat ziarah kubur menghadap ke arah kuburan tersebut. Menghadap ke kuburan tersebut. Ya. Jadi kita, di sini Nabi SAW dikatakan fa'aqbala alaihim biwajhi. Nabi SAW mengarahkan wajahnya ke arah kuburan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua,
adanya lafaz pilihan doa yang lain dari Nabi SAW pada saat ziarah kubur. Kalau tadi yang pertama masih ingat, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, ya. Di lafaz nomor hadis ya 587, wa atakum ma tu'adun gadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan lafaz yang kedua adalah Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullah lana wa lakum wal afiyah. Lafaz yang ketiga ini Assalamualaikum ahlal kubur. Ya. Kemudian yakfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Ya, saya ulangi lagi. Ya, di sini dikatakan Assalamualaikum ahlal kubur, ya. Semoga keselamatan atau salam sejahtera selalu tercurahkan pada kalian wahai penghuni kuburan. Ya. Kemudian disebutkan yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah memaafkan kami dan kalian. Ya. Kemudian antum salafuna, kalian telah mendahului kami, wa nahnu bil athar, dan kami pasti akan menyusul kalian. Jadi pelajaran pertama adalah anjuran untuk membaca, untuk berziarah kubur dan menghadapkan wajah. Pelajaran yang kedua, ini lafaz doa yang berbeda yang boleh seorang muslim memilih sebagai variasi. Dan di sini juga pelajaran yang ketiga adalah bisanya kita menyebutkan kuburan itu sebagai ahli kubur atau kita menyebutkan dengan ahlad diyar, ya, penghuni negeri atau penghuni kuburan. Jadi dua-duanya bisa kita gunakan di sini. Nah, dua lafaz atau lafaz-lafaz ini disebutkan dalam hadis. Kemudian juga yang penting adalah kita menyadari kita akan menyusul mereka. Karena lafaz-lafaz doa ini selalu ada perkataan wa inna insyaallah bikum lahiqun, wa inna insyaallah bikum lalahiqun, ya. Kemudian antum salafuna wa nahnu bil athar. Ini semua menandakan kita akan menyusul mereka serta juga mendoakan kebaikan buat orang-orang yang meninggal. Yang paling dibutuhkan adalah keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini alhamdulillah berarti kita sudah menyelesaikan bab ke-66 dan insyaallah ke depannya kita akan mempelajari bab ke-67, bab makruhnya mengharapkan kematian karena tertimpa penderitaan tapi tidak apa-apa jika itu dilakukan karena takut tertimpa fitnah dalam agama. Dan ini akan ada penjelasan sendiri insyaallah.